Baik, ini adalah salah satu dokumen yang sudah saya siapkan. Dokumen ini adalah dokumen yang memiliki dari contoh di sini ada 30, bisa dilihat 30 halaman. Nah, ini merupakan salah satu contoh laporan PKL yang nanti juga kalian akan buat pada semester ke setelah semester ke-6 ya. Jadi seperti itu. Agar supaya nanti laporan PKL kalian maupun laporan skripsinya bagus di dalam pengerjaannya, penataannya, maka saat ini kita akan belajar bagaimana mengelola dokumen laporan seperti itu. Ini kebetulan yang saya gunakan contoh adalah laporan praktek kerja lapangan. Laporan skripsi tidak beda jauh, ya. Baik, berikutnya saya akan tunjukkan bahwa dokumen ini lengkap mulai dari halaman cover, kemudian ada lembar pengesahan, kemudian ada halaman untuk surat keterangan melakukan PKL, karena belum ada, biasanya dalam bentuk scan ya, yang ditempel. Kemudian berikutnya ada halaman kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada daftar gambar, daftar tabel, baru kemudian bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir. Menurut pedoman buku pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di jurusan, salah satu ketentuan untuk mengelola dokumen seperti ini adalah memberikan nomor halaman. Jadi pelajaran materi saat ini yang pertama adalah memberi nomor halaman. Nah, untuk memberi nomor halaman itu ketentuannya adalah untuk halaman cover sampai dengan sebelum bab 1 itu penomorannya adalah menggunakan angka Romawi kecil diletakkan di bawah halaman, setiap halaman, kemudian diratakan tengah. Ya, jadi nanti nomor halamannya ada di bawah tengah. Jadi di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Ya, itu ketentuannya. Kemudian penomorannya menggunakan angka Romawi kecil, angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk cover nanti tidak diberi nomor halaman. Tetapi untuk lembar pengesahan dimulai dari nomor halaman angka Romawi 2. Ya. Nah, untuk membuat penomoran seperti itu, maka prosesnya tidak beda jauh dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya di minggu kemarin. Khusus untuk bab 1, ya, jadi bab 1 dan seterusnya, untuk awal bab sama, nomor halaman dicetak di bawah halaman tersebut rata tengah, tetapi tidak menggunakan angka Romawi, menggunakan angka biasa, ya, jadi angka biasa. Jadi angka nomor biasa ya. Kemudian itu di awal bab. Kemudian di halaman berikutnya akan dicetak di pojok kanan atas. Begitu seterusnya. Jadi nanti kalau ada awal bab baru, nomor tercetak di bawah, kemudian halaman berikutnya di pojok kanan atas, itu dilakukan secara otomatis. Jadi tidak setiap halaman. Nah, sekarang bagaimana cara menyiapkan penomoran halaman seperti itu? Anggap saja ini laporannya sudah selesai. Ya. Jadi kalau nanti kalian membuat laporan baik itu PKL, laporan skripsi atau laporan yang lainnya, ya, misalnya laporan proyek pun juga demikian. Ya. Jadi usahakan menggunakan yang standar. Saya yakin untuk semester ini pun juga ada kegiatan proyek dan nanti harus membuat laporan.
Sehingga kalau kalian menggunakan cara yang nanti akan saya sampaikan, itu harapannya adalah laporan yang kalian kumpulkan itu standar, ya, jadi standar sehingga akan memberikan kesan yang tersendiri bagi masing-masing dosen. Oke, sekarang tahap yang harus kita lakukan untuk penomoran, ya. Karena nanti di awal bab penomoran itu selalu diletakkan di bawah tengah, kemudian halaman berikutnya diletakkan di pojok kanan atas, maka itu juga berlaku untuk halaman sebelumnya, mulai dari cover sampai sebelum bab 1. Artinya bahwa halaman pertama itu tidak sama dengan halaman berikutnya. Mengapa tidak sama? Karena cover halaman pertama tidak akan diberi nomor. Yang diberi nomor adalah halaman berikutnya, mulai lembar pengesahan sampai sebelum bab 1. Itu berarti antara halaman pertama dan halaman berikutnya itu tidak sama. Kondisi yang sama tetapi dengan tampilan yang beda itu untuk awal bab dan halaman berikutnya yang menyertai. Baik, ya, kita langsung saja bagaimana cara memberikan penomoran halaman seperti yang tadi saya sampaikan. Tetap kita berada pada posisi halaman pertama, yaitu halaman cover. Sebelum kita memberikan penomoran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti tahapan membuat kop surat hanya di halaman pertama saja, yang berikutnya halaman berikutnya kosong, tidak pakai kop, maka langkahnya sama, kita pilih menu layout. Kemudian berikutnya kita klik page setup setting, ya. Jadi page setup setting. Kemudian perhatikan pada saat mengumpulkan laporan-laporan karya tulis ilmiah, termasuk laporan kegiatan mata kuliah proyek, nanti itu biasakan bahwa marginnya itu selalu top 4 cm, left 4 cm, bottom dan right itu 3 cm, jadi 4433. Ini sudah ketentuan standar. Kemudian pastikan bahwa paper itu adalah A4. Kemudian misalkan dicetak, ya, jadi misalkan dicetak, kita sudah setup untuk ukuran kertasnya adalah A4, maka pada saat mencetak nanti gunakan kertas A4 yang tidak ada huruf S-nya. Karena yang beredar di pasaran itu jenis kertas A4 itu ada dua, A4 saja dan A4S. Untuk yang A4S itu lebar kertasnya sama dengan lebar kertas folio. Ya, jadi F4 sama dengan F4. Itu sebabnya nanti kalau membeli perlu dipastikan bahwa jika membeli kertas ukuran A4 ya A4. Kalau ada pilihan A4S sebaiknya dihindari. Karena nanti tidak akan sesuai ukuran 4433-nya. Jadi 4433 itu hanya berlaku untuk A4 saja, bukan A4S. Ya. Kemudian berikutnya, jadi margin ini ketentuannya seperti ini, kemudian paper A4. Selanjutnya adalah layout. Nah, pada bagian layout kemarin sudah kita coba bahwa bagian header dan footer yang kita aktifkan adalah different first page. Nomor halaman pertama berbeda dengan nomor halaman berikutnya. Ini yang kita aktifkan. Kemudian pastikan bahwa apply to-nya itu whole document, ya. Di whole document. Itu berlaku untuk semua dokumen. Mulai dari halaman 1 sampai akhir. Setelah kita aktifkan different first page untuk header dan footernya, kemudian kita pastikan bahwa apply to-nya whole document, maka kita klik OK. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah tahap pemberian nomor halaman. Nomor halamannya kita letakkan di bawah. Maka yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan footernya. Kita pilih menu insert, kemudian kita pilih footer, kemudian kita pilih edit footer.
Setelah kita pilih layout, kemudian different first page tadi, maka pada halaman pertama, jika kita meletakkan pointer di sini atau insertion point ya, di sini, maka nanti tulisannya adalah first page footer. Berikutnya adalah footer saja, ya, header atau footer saja. Jadi ini di first page. Nah, pada halaman ini kita akan beri penomoran. Untuk memberikan penomoran, kita pilih page number di sini. Ya. Kemudian kita pilih current position, yaitu 1. Setelah kita letakkan di sini, berikutnya adalah kita ganti angka 1 ini menjadi angka Romawi kecil 1. Caranya kita pilih page number lagi, kemudian kita pilih format page number. Kemudian pada number format itu kita pilih angka Romawi kecil 1, 2, 3. Kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis nomornya akan berubah menjadi angka Romawi kecil 1. Hurufnya jangan lupa, huruf ini harus disamakan dengan huruf yang kita gunakan pada isi dokumen. Biasanya secara formal isi dokumen itu hurufnya yang digunakan Times New Roman, ukurannya 12 poin. Maka kita pilih menu Home. Kemudian kalibri kita ganti dengan Times New Roman. Kemudian ukurannya kita naikkan 1 poin ke atas menjadi 12 poin. Ya. Setelah itu kita letakkan di tengah, kita ratakan tengah. Itu cara bagaimana kita memberi nomor yang pertama. Kemudian karena nomor halaman kedua beda, maka kita harus melakukan penomoran di halaman kedua. Di sini kita klik aja, ini halaman kedua. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah, ini halaman 2 ya. Kemudian kita klik desain ya. Jadi kalau kita ingin mencari menu tentang header dan footer, kita klik aja desain ya. Kemudian kita pilih page number ya. Kita pilih current position, plain number kita pilih, muncul 2 Romawi kecil. Kemudian kita ganti ya, hurufnya Times New Roman. Kemudian ukurannya 12, kita letakkan juga di tengah-tengah. Maka pada saat saya memberikan penomoran kedua ini, itu berlaku untuk semua halaman berikutnya, 3, 4, 5 dan seterusnya, sampai dengan yang ada babnya pun juga diberi penomoran halaman. Ini halaman 9 ya, ini ada bab 1. Jadi dari proses awal seperti itu hasilnya. Oke, sekarang kita tutup ya, kita close. Nah, sementara kita close dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke memberi nomor halaman di awal bab ya, di awal bab 1, karena nomor halamannya harus angka, bukan angka Romawi tapi angka biasa ya. Berarti perhatikan bahwa di dalam penulisan karya tulis dibuat saja, tidak perlu harus diletakkan di halaman berikutnya dulu. Ya. Jadi bab 1 itu diletakkan persis di bawahnya daftar tabel. Ya. Tidak perlu diletakkan di halaman berikutnya. Untuk teknik penomoran yang kita lakukan ini, maka untuk meletakkan bab 1 di halaman berikutnya, tidak boleh menggunakan tombol enter berkali-kali sampai menuju ke halaman berikutnya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, menekan tombol Ctrl Enter di keyboard pun juga tidak boleh. Ya, jadi kita letakkan dulu pointernya di awal bab 1, tapi tidak boleh menekan tombol Ctrl Enter. Ya,
juga tidak boleh menekan tombol enter berkali-kali. Itu tidak boleh. Sebagai gantinya yang kita lakukan adalah pilih menu layout, kemudian kita pilih break, ya. Kemudian pada section breaknya kita pilih next page. Jadi harus menggunakan cara ini untuk meletakkan awal bab di halaman berikutnya. Pada saat kita letakkan bab 1 di halaman berikutnya, maka perhatikan penomorannya ada di bawah. Kita cek berikutnya. Ini juga semua sama. Ini menggunakan ketentuan seperti sebelumnya. Padahal harus kita ubah bukan Romawi tetapi angka biasa. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah? Cukup di awal bab ini, ya, footernya kita edit. Cara mengedit footer adalah klik kanan. Kemudian kita klik edit footer. Sebelum mengubah angka Romawi 10 kecil ini dengan angka 1, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah klik tombol link to previous. Saat ini tombol ini aktif. Ya, buktinya aktif adalah backgroundnya berwarna abu-abu gelap. Itu berarti aktif. Ya. Agar supaya tidak aktif, kita klik saja. Jadi sebelum mengganti kita klik. Ya. Jadi seperti ini. Ini berarti link to previous-nya tidak aktif. Tahap berikutnya adalah kita pilih page number. Ya. Kemudian kita pilih format page number. Setelah itu kita pilih number formatnya 1, 2, 3. Kemudian start at-nya itu kita mulai dari 1. Kita klik OK, maka akan berubah menjadi 1. Jadi sekali lagi, kita nonaktifkan link to previous, kemudian kita ubah penomorannya dengan cara klik page number, format number, kemudian number formatnya kita ganti 1, 2, 3, start at-nya 1. Ya. Kemudian berikutnya kita tentukan nomor halaman berikutnya. Nomor halaman berikutnya, nomor 2 pasti harus ditampilkan di pojok kanan atas. Maka kita klik saja, kita pindah ke header halaman berikutnya. Ya. Sama langkahnya, kita pilih format number, kemudian current position, kemudian blend number. Maka akan muncul angka 2 di sini. Tetapi sebelum ya, kita pilih itu tadi, yang harus kita lakukan terlebih dahulu sama menonaktifkan link to previous. Ini harus dihilangkan, harus dinonaktifkan. Baru kemudian kita pilih page number, current position, blend number. Angka 2 ini bukan Times New Roman, sehingga harus saya ganti dengan Times New Roman. Ya. Kemudian ukurannya 12. Dan diletakkan di kanan, rata kanan. Ya, kita klik right align. Ya. Align right. Ya. Kemudian agar supaya angka 2 ini berada di tengah-tengah antara pinggir atas kertas dengan teks baris pertama halaman tersebut, maka bisa diatur melalui margin yang ada di sebelah kiri. Ya, ini top margin ini kita geser ke bawah. Ya, kira-kira sudah kita letakkan di tengah, kemudian langsung kita lepas, maka nanti akan keluar. Jadi seperti ini. 1, 2. Nah, kita cek apakah di bawah ada nomor halaman atau tidak. Ternyata masih ada nomor halaman. Nah, ini harus kita hapus. Untuk menghapus ini kita klik, ya, untuk menghapus nomor 2 di bawah ini kita klik kanan, ya.
mouse, kemudian kita klik edit footer. Sebelum menghapus, jadi sebelum menghapus, maka link to previousnya juga harus dinonaktifkan. Ini harus dimatikan. Baru kemudian kita blok, kita hapus. Kita cut. Selesai. Maka nanti perubahan itu tidak berlaku di halaman-halaman sebelumnya. Jadi tidak akan berlaku di halaman-halaman sebelumnya. Ini tetap halaman 1 Romawi kecil, 2 begitu seterusnya, kemudian nanti di awal bab itu dimulai dari penomoran angka 1. Ini bab 1, 1 di bawah tengah, kemudian halaman 2 di pojok kanan atas. Halaman 3 di pojok kanan atas, begitu seterusnya sampai halaman terakhir. Nah, sekarang kita menuju ke bab 2. Jadi di bab 2 ini. Nah, bab 2 ini kondisinya adalah letaknya di halaman berikutnya. Agar supaya tadi kita bisa menggunakan teknik meletakkan bab seperti bab 1, maka pointer harus kita letakkan di belakang huruf paling akhir baris terakhir, ya. Seperti ini. Setelah tanda titik. Kemudian kita tekan tombol delete di keyboard sampai muncul tulisan bab 2. Mengapa demikian? Karena di bawahnya sudah tidak ada baris kosong. Ya. Jadi baris terakhir itu adalah sampai maupun tip titik ini. Nah, setelah bab 2 berada di belakang persis titik dan pointernya ada di situ, tahap berikutnya kita gunakan pilihan layout, kemudian break, next page. Kemudian ini kita letakkan di tengah-tengah, ya, judulnya. Kalau mau ditebalkan ya ditebalkan saja. Kemudian kita cek penomorannya. Nah, ini penomorannya 1, kemudian berikutnya 2. Ya, jadi 1, kemudian berikutnya 2. Harusnya 1 ini adalah ini kelanjutan dari nomor 12, sehingga harusnya di sini adalah 13. Nah, agar supaya ini muncul angka 13, tidak perlu kita ganti angka 13. Cukup kita edit saja. Kita edit footer, ya. Kemudian kita pilih page number, format page number. Tidak perlu kita tulis 13 di sini. Cukup kita pindah ke continue from previous section. Langsung kita klik OK. Maka secara otomatis akan menjadi 13, 14, begitu seterusnya. Ini saya tutup. Jadi 13, 14. Ini tetap 12, 11 dan seterusnya, ya. 11, 12, kemudian 13. Bawah, tengah, berikutnya 14. Di bawahnya 14 tidak ada. 15 terusnya sampai kita menuju ke bab 3. Bab 3 pun juga posisinya di halaman sendiri. Maka tulisan bab 3 harus kita geser ke atas dulu. Diletakkan di belakangnya malang titik ini. Caranya kita letakkan insertion point-nya atau pointernya di akhir baris ini. Kemudian saya tekan tombol delete. Ya, sampai muncul tulisan bab 3. Tahap berikutnya saya pilih layout, break, kemudian next page. Saya letakkan di tengah-tengah.
saya tebalkan. Maka sudah bisa dipastikan bahwa nomor halaman pertama bab 3 adalah di bawah. Nah, ini kelanjutan dari nomor sebelumnya. Ini halaman 20, maka berikutnya adalah 21. Begitu juga berikutnya 22 di sini dan seterusnya. Tetapi karena di sini ada bab 4, maka bab 4 pun juga harus kita letakkan di halaman berikutnya. Caranya sama, kita letakkan di awal bab, kemudian kita pilih tombol layout, break, kemudian next page. Maka halaman bab 4 itu di bawah tengah. Nanti kalau ada lagi tulisan berikutnya, ada di pojok kanan atas. Demikian penomoran halaman yang harus kita lakukan pada laporan karya ilmiah kita. Jadi tekniknya seperti itu. Kemudian sekarang halaman pertama, halaman cover ini tidak boleh ada nomor halaman. Ya cukup saja diedit, ya diedit, kemudian diblok. Ya. Setelah itu dihapus. Ya. Ini tidak akan mengganggu yang lain. Ya, jadi tidak akan mengganggu yang lain. Jadi penomorannya sudah sesuai. Kita cek dengan menggunakan view multiple pages. Ya. Jadi ini tidak ada nomor halaman. Berikutnya ini 2, 3, kemudian ini 4, 5 dan seterusnya. Kemudian untuk halaman bab 1 dimulai dari angka 1 di bawah tengah, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kemudian nanti awal bab berikutnya bab 2 di bawah dan seterusnya. Nah, ini penomorannya. Jadi nanti suatu saat kalau kalian membuat laporan, cukup siapkan saja teksnya terlebih dahulu, baru kemudian penomorannya belakangan. Teknik yang kita lakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu cara penomoran halaman dengan menggunakan ketentuan yang ada di pedoman penulisan karya ilmiah di jurusan administrasi niaga. Kemudian sekarang ini saya save, kita bahas materi berikutnya. Kita klik save as, kemudian browse. Nanti file ini akan saya juga bagi ya, nah, supaya master dokumennya tidak rusak. Nah, saya save as dengan nama edit. Nanti kalau kalian latihan juga bisa menggunakan cara yang saya lakukan seperti ini, agar supaya nanti bisa mempraktekannya berulang kali. Itu adalah cara pertama bagaimana kita memberikan nomor halaman dengan ketentuan seperti tadi saya sampaikan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di jurusan administrasi niaga. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya dengan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, ini saya tutup, kemudian saya share lagi. Saya buka. Saya klik open, browse. Kemudian sekarang yang akan saya gunakan adalah ini, rencana dokumen tentang rencana pemasaran. Judulnya adalah baik, ini judul rencana pemasaran. Nanti kalian di semester ke-7 ya,
akan mendapatkan mata kuliah ini. Ya, yaitu proyek membuat rencana pemasaran. Semester kelima ya, bukan sekarang kelas 3 ya, kelima, ya, semester kelima. Nah, kemudian yang saya contohkan di sini adalah membuat rencana pemasaran untuk produk pakaian yang dijual di internet. Ya, ini sekaligus nanti kalian bisa gunakan untuk baca-baca. Ya. Jika kalian mengalami kendala dengan bahasa Inggris, Mbak Google melalui fasilitas translate-nya sudah bisa mengartikan semua ini. Ya. Jadi tidak ada istilah kesulitan ya untuk memahami. Itu gampang, hanya perlu diperhatikan, bisa jadi nanti terjemahan secara otomatisnya bisa jadi tidak sesuai, tapi tidak jadi soal. Secara garis besar intinya bisa didapat. Ya. Nah, ini misalkan saja suatu saat kalian diminta untuk membuat rencana pemasaran untuk produk yang akan dijual oleh perusahaan di mana kalian bekerja atau oleh perusahaan yang baru saja kalian dirikan. Jadi bisa perusahaan milik orang atau perusahaannya sendiri. Itu harus dibuat rencana pemasarannya. Jadi tidak boleh kita membuka bisnis itu hanya asal dibuka bisnis tanpa harus dipikirkan bagaimana rencana memasarkannya. Nah, ini adalah contoh membuat rencana pemasaran. Kalau membuat bisnis baru itu jauh lebih lengkap lagi ya, rencananya. Karena rencana pemasaran itu adalah di dalam rencana bisnis. Nanti Anda pun juga akan diajarkan bagaimana membuat rencana bisnis. Kalau ini fokus di pemasarannya saja. Baik, jika seandainya ini adalah laporan berupa rencana pemasaran satu produk yang akan dijual di internet dan diberikan kepada pimpinan agar supaya mudah bagi pimpinan untuk mencari informasi yang ada di laporan ini, maka perlu dibuatkan daftar isi. Nah, daftar isi otomatisnya nanti tampak seperti ini. Klik references, kemudian tabel of content. Nah, ini ada contoh automatic table 1, ada contoh automatic table 2, sama contoh manual table. Perhatikan di sini ada keterangan heading 1, heading 2, heading 3. Heading 1, heading 2, heading 3 ini adalah nama dari paragraph style. Ya, jadi kita akan memanfaatkan fasilitas paragraph style untuk membuat penomoran, membuat daftar isi otomatis. Ya. Baik, itu contohnya nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Maka kita harus menggunakan ya untuk judul-judul yang kita gunakan, judul-judul yang kita tebalkan ini nanti kita akan ubah menggunakan paragraph style yang ada di sini, yang ada di style ini. Yang kita gunakan untuk penomoran daftar isi otomatis atau untuk membuat daftar isi otomatis itu adalah heading 1, heading 2, heading 3, dan mungkin juga heading 4 dan seterusnya. Ya, normalnya hanya ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Baik. Untuk yang judul ini akan saya letakkan sebagai heading 1. Sedangkan judul-judul di dalamnya itu contohnya seperti executive summary, nanti kita gunakan heading 2. Ini juga sama. Sedangkan market summary itu kita akan gunakan heading 2. Sedangkan market analisisnya itu gunakan heading 3. Mengapa? Karena market analisis bagian dari market summary. Oke, kita lanjutkan saja sekarang. Caranya kita blok aja ini, kemudian kita klik heading 1. Maka huruf yang digunakan sesuai dengan yang sudah tersedia di paragraph style ini. Kita tidak akan mengubah. Nanti kita ubah belakangan saja. Ya, kita ubah belakangan saja, tidak saat ini. Kemudian executive summary-nya itu juga demikian. Kita ganti dengan heading 2.
situation analysis heading 2. Market summary heading 2. Sedangkan market analisisnya ini kita gunakan heading 3. Karena bagian dari market summary. Kemudian market needs juga begitu heading 3. Market trends heading 3. Kemudian market growth ini heading 3 juga. Nah, SWOT analysis kita pilih heading 2. Strength itu bagian dari SWOT analysis, kita gunakan heading 3. Jadi heading yang lebih rendah. Heading yang lebih rendah itu berarti yang angkanya lebih besar. Kita pilih heading 3. Ini juga demikian, opportunities heading 3, threat juga demikian. Heading 3. Competition ini menggunakan heading 2. Product offering ini juga heading 2. Key to success kita gunakan heading 2 saja. Critical issues itu juga heading 2. Sedangkan marketing strategi ada beberapa bagian di dalamnya. Ini kita gunakan heading 2 dulu. Baru bagiannya seperti misi, ini kita gunakan heading 3. Tujuan pemasaran, heading 3. Kemudian tujuan keuangannya, heading 3. Kemudian target pasarnya, heading 3 juga. Kemudian positioningnya, itu juga heading 3. Strategi ini pun juga heading 3. Karena bagian dari marketing strategi. Sedangkan marketing mix-nya, ini saya gunakan heading 2 karena ini judul utama. Marketing research juga demikian heading 2. Financial ini juga merupakan judul tersendiri. Break-even analysis ini merupakan bagian dari finansial, dari keuangan. Analisa BEP-nya ini bagian dari keuangan. Maka saya letakkan di heading 3. Kemudian rencana, ramalan penjualannya heading 3 juga. Kemudian ramalan biaya yang dikeluarkan ini juga sama, heading 3. Kemudian kontrol ini merupakan judul tersendiri, jadi heading 2. Kemudian bagiannya adalah implementasi, ini kita gunakan heading 3. Milestone juga heading 3. Kemudian contingency planning heading 3. Jadi seperti ini. Nah, setelah selesai kita tentukan mana judul yang menggunakan heading 1, mana yang heading 2 maupun heading 3. Maka tahap berikutnya adalah kita buat daftar isinya. Daftar isinya kita buat di mana? Misalkan saja, ini kita siapkan untuk yang atas ini untuk halaman sampul misalkan. Ini halaman sampul. Ya. Kemudian saya tekan enter. Selanjutnya adalah judul ini saya pindah ke halaman berikutnya pakai Ctrl Enter aja. Ctrl Enter. Nah, di sini adalah daftar isi. Saya tekan enter. Kemudian saya tekan Ctrl Enter untuk meletakkan internet fabricnya itu di halaman berikutnya. Nah, nanti daftar isinya kita buat di sini ya. Oke, ini sudah kita siapkan ya, di sini. Nanti kita tampilkan di sini ya. Jadi setelah halaman sampul. Oke.
Nah, untuk menampilkan hasil daftar isi di sini, maka kita pilih references, kemudian table of content, kemudian kita pilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita pilih yang kedua misalkan, ini. Saya klik kanan. Kemudian di sini ada pilihan, ada beberapa pilihan. Karena akan kita letakkan di posisi saat ini, maka kita pilih current document posisi, ya, position. Kalau tadi kita langsung membuat dan diletakkan di awal halaman, ya, maka kita pilih at beginning of document. Kalau mau ditampilkan daftar isinya di dokumen, di akhir dokumen, kita pilih end of document. Kalau dokumen ini terdiri dari beberapa seksi-seksi, bagian-bagian, maka bisa kita pilih beginning of section apa end of section. Tapi ini sangat jarang sekali. Yang lebih banyak adalah current position atau beginning of document. Kita pilih aja yang current document position. Maka nanti akan secara otomatis dibuat. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ya, sampul 1, daftar isinya 2. Ya, kemudian Internet Fabric tadi letaknya di halaman 3. Halaman 3 apa halaman 4? Ya, oke. Ya, kita beri nomor halaman saja sekarang agar supaya kelihatan, ya, nomor halamannya. Kita beri nomor halaman di semua halaman letaknya sama, yaitu di bawah tengah. Kita pilih menu insert, ya. Kemudian kita pilih footer, edit footer. Kemudian kita masukkan nomor halaman. Ini kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian saya tutup. Ini sekarang sudah ada nomor halamannya ini. Ini halaman 1, kemudian halaman 2, halaman 3, halaman 4. Ternyata untuk judul Internet Fabric ini halamannya 4. Padahal di sini halamannya 3. Maka untuk mengupdate agar supaya nomor halamannya itu sesuai dengan letak informasi atau judul rencana pemasaran ini, maka saya klik saja. Jadi kotaknya tabel of content ini saya klik, maka nanti akan muncul di sini tombol update table. Ini saya klik. Kemudian saya pilih update entire table. Maka secara otomatis nomor halamannya sudah diganti menjadi 4. Ya. Nanti kalau ada perubahan letak, kemudian kita update lagi akan menyesuaikan. Nah, perhatikan yang pinggir kiri sekali ini adalah heading 1, ini heading 2, ini heading 3. Begitu seterusnya. Ini cara bagaimana membuat penomoran halaman secara otomatis. Ya, jadi seperti ini. Tujuannya apa? Suatu saat pada saat misalkan saja pimpinan kita itu membutuhkan informasi terkait dengan SWOT analysis. Cukup lihat daftar isi, kemudian menuju SWOT analysis dan diklik caranya. Kita tekan tombol kontrol, kemudian diklik SWOT analysisnya. Maka nanti akan secara cepat menuju ke bagian tersebut. Jadi tidak perlu harus repot-repot. Itu gunanya penomoran halaman secara otomatis. Untuk kembali ke awal, kita tekan tombol kontrol home saja. Nanti tinggal dilengkapi. Ini sudah selesai. Saya save. Ya. Masternya saya ganti dengan edit. Oke. Itu materi yang kedua. Materi yang ketiga sekarang. Kita buka dokumen baru. Ya. Dokumen lain maksudnya.
yaitu ini laporan PKL yang sampel. Nah ini nanti fokusnya bukan di sini, ya, bukan di halaman ini, tetapi di bab 1. Nah ini di bab 1-nya. Kita buka dokumen contoh yang tadi. Ya. Ini yang master ini. Bahwa di bab 1, nah ini, pada saat kita berada di bab 1, maka untuk judul sub pertama itu nanti penomorannya adalah dimulai dari 1-1, bukan 1. Ya. Tapi dimulai dari 1-1. Kalau kita langsung klik ini, nanti akan muncul 1, 2, 3. Ya, demikian juga kalau kita pilih yang ini. Ini akan muncul 1, 2, 1, 1, tidak pernah dimulai dari 1, 1. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita akan memberikan penomoran seperti ini. Ya, kita buka yang itu tadi ya. Oke. Kita buka yang ini. Nah, sejarah ini tadi kita beri nomor 1-1 ya. Sudah kita letakkan aja pointernya di awal sejarah perkembangan Badan Pusat Statistik. Kemudian saya ketik 1.1 diberi 1 spasi. Kemudian kita letakkan pointernya di akhir huruf paling kanan. Kemudian tekan tombol enter. Maka secara otomatis angka 1-1 tadi dan 1.2 ini akan berubah menjadi numbering. Nah, karena aktif. Ya, warnanya abu-abu tua. Nah, ini saya hapus. Ya, jadi baik ini maupun ini. Nah, ini kalau kita letakkan di sini warnanya abu-abu tua begini, ini berarti proses numberingnya aktif. Kemudian ini saya hapus. Ya, ini saya hapus. Nah, kemudian angka yang 1.1 ini akan saya copy untuk memberi penomoran di sejarah perkembangan Badan Pusat Statistik di Indonesia. Hasilnya nanti harus seperti ini. 1.1.1. Kita tidak perlu mengetik 1.1.1 lagi karena sudah ada penomoran awal. Ini cukup. Nomornya saya copy. Untuk mengcopy nomornya ini saya klik format printer. Kemudian saya klik di depannya sejarah perkembangan Badan Pusat Statistik atau kita blokkan. Maka nanti nomornya akan berurutan dari 1.1 menjadi 1.2. Jadi untuk mengubah 1.2 menjadi 1.1 gunakan tombol increase indent yang ada di bawahnya menu view. Jadi ini ya. Jadi berubah dari 1.1 menjadi 1.1.1. Ya. Jadi tidak 1.2 lagi. Tapi kalau mau mengembalikan ke 1.2 cukup diklik decrease indent. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya nanti di bawah ada 1.2? Nih. 1.2-nya ada di struktur organisasi. Maka nomor halaman yang nomor sub judul yang kedua ini saya copy aja menggunakan format printer. Kemudian saya geser ke bawah, saya mencari judul struktur organisasi. Ini struktur organisasi. Saya klik saja. Hasilnya adalah
1.1.2. Padahal ini harusnya 1.2. Maka saya klik decrease indent. Maka hasilnya adalah 1.2. Kemudian 1.2 ini saya kopikan ke sub berikutnya. Misalkan aja kepala ini ya. Harusnya kepala ini bagian dari struktur organisasi. Nomornya bukan 1.3 melainkan 1.2.1. Maka untuk mengubah 1.3 menjadi 1.2.1 kita klik increase indent. Ini saya copy lagi untuk ke yang berikutnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana Pak kalau untuk penomoran di bab berikutnya? Bab 2. Kita lihat bab 2. Bab 2 dimulai dengan 21. Maka kita tidak perlu harus ngetik 2.1 lagi. Cukup yang ini ya. Saya copy saja dengan menggunakan format Painter dan saya klikkan di judul yang pertama ini. Ini harusnya karena ini bab 2 dimulai dari 2.1. Padahal kalau saya klik decrease indent hasilnya bukan 2.1 melainkan 1.3. Nah, ini untuk mengubahnya cukup kita klik kanan, jadi 1.3-nya kita klik kanan. Ya. Kemudian kita pilih set numbering value. Kemudian saya pilih continue from previous list. Kemudian agar supaya saya bisa mengubah set value-nya ini, saya klik advance value skip number. Kemudian saya ganti angka yang di depan 2, angka yang di belakang 1. Saya klik OK. Maka hasilnya adalah 2.1. Di 2.1. Berikutnya, untuk tempat penugasan dan tujuan aktivitas, 2.1.1 sama 21.2. Nah, ini cukup saya copy saja pakai format Painter. Kalau saya mengklik format Painternya sekali, itu hanya berlaku untuk saya kopikan 1 kali. Ya. Tetapi kalau saya kliknya 2 kali, 1, 2, maka saya bisa mengcopy ke, nah, ini saya letakkan di sini dulu, dan saya klik 2 kali. Ya. Pastikan bahwa tombol ini warna latar belakangnya abu-abu tua, itu berarti sudah aktif. Ini tinggal saya klik tugas tempat penugasan sama tujuan. Kemudian berikutnya tahapan seperti ini. Nah, sedangkan untuk 2.2 ini bukan 2.2, harusnya 2.1.1. Maka saya letakkan saja pointernya di sini, di 2.2. Ya. Kemudian saya klik increase indent. Ini juga demikian. Harusnya tadi yang saya copy beberapa kali adalah 2.1.1-nya ini. Ya, cukup increase saja. Jadi kalau tadi saya tidak copy semuanya, cukup 1 saja. Jadi misalkan seperti ini saya copy aja. Ke tempat penugasan, kemudian saya ganti dulu menjadi 21.1, kemudian saya klik 2 kali, kemudian saya kopikan ke tujuan aktivitas dan tahapan pelaksanaan. Maka secara otomatis seperti ini. Bagaimana Pak kalau seandainya nanti di bab 3? Tak apa-apa, di bab 3. Kita kopikan di bab 3. Kesimpulan ini adalah 3.1. Pertama kita klikkan di sini, kemudian saya klik decrease. Hasilnya 2.2, bukan 3.1. Untuk mengubahnya tinggal klik kanan, set numbering value, ya. Kita klik continue, advance, sini saya ganti 3, yang belakangnya 1.
Ini kalau saya copy ke saran, maka hasilnya adalah 3.2. Itu cara kita menggunakan penomoran tanpa harus repot-repot. Ya, jadi cukup membuat penomoran sekali saja di 1.1 tadi. Kemudian berikutnya kita copy saja menggunakan format printer. Kemudian misalkan saja, Pak, saya ingin huruf P praktek ini lurus dengan K kesimpulan. Kalau ingin saya luruskan dengan K kesimpulan, maka cukup saya letakkan di huruf P. Saya tidak perlu harus mengubah indent, tanda indent yang ada di ruler. Cukup saya klik increase indent. Kemudian kalau ini akan saya perlakukan untuk yang bawah, cukup saya klik format printer, saya klik ini. Maka akan sama. Ini pasti akan lurus. Bagaimana Pak kalau awalnya indented? Ya, awal paragrafnya indented, ke dalam, masuk ke dalam, seperti ini. Nggak apa-apa, kita ubah satu, kemudian kita kopikan aja. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, seperti ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk paragraf yang lain yang memang perlu kita atur seperti ini. Begitu juga misalkan saja di awal tadi, di awal bab 1. Ya, di awal bab 1 banyak paragraf. Ya. Isi dari subparagraf. Ya. Ini misalkan saja mau saya luruskan dengan sejarah, cukup saya letakkan aja pointernya di kegiatan, kemudian saya klik increase indent, maka akan secara otomatis. Kalau ini mau di indented, ya saya indented aja. Oke, kemudian saya berlakukan untuk semua paragraf. Kalau ingin saya lakukan untuk semua paragraf yang ada di dalamnya, cukup ini diklik 2 kali, supaya tidak berkali-kali klik. Ini saya klikkan di sini, saya klikkan di sini. Nah, ini sehingga pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat dan hasilnya akan baik. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita tidak perlu harus melihat kembali, pasti akan lurus dengan atasnya. Ini. Dan yang ini saya copy untuk saya letakkan di sini judulnya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memberikan penomoran paragraf ya, sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh pedoman penulisan karya ilmiah juga. Jadi awalnya kita hanya membuat satu penomoran ini saja, tetapi berikutnya sudah bisa digunakan untuk penomoran yang lain. Itu cara bagaimana kita membuat penomoran yang mudah, ya, yang berlaku untuk semuanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan siang ini. Nanti insya Allah hasil rekaman dari Zoom ini nanti akan saya bagi, ya. Saya simpan dulu, ya, dengan nama lain. Ya. Jadi biasakan seperti ini. Jadi saya tinggal tambahi edit supaya file masternya tidak hilang atau tidak berganti dengan yang baru. Setelah selesai saya